Oke, teman-teman. Jadi melalui video kali ini aku ingin sedikit meluruskan beberapa opini yang satu opini sih, lebih tepatnya satu opini yang menurutku cukup worse lah kalau dibahas gitu ya. Jadi aku kan kadang sering bikin konten tentang ngegajun speaker aktif Polytron ya, biar awet, biar intinya biar handal, tidak ini dan itulah intinya ya. Nah, ini ada satu kan aku posting ini ya, speaker aktif Polytron yang bermasalah di bagian pensaklarannya atau di bagian penswitchingannya itu ada kendala gitu kan, yang di mana dia suka tiba-tiba mati sendiri ya, dak dek gitu biasanya. Itu ini bukan karena digeber ya, itu karena digeber itu beda lagi. Ini nyala standar aja, nggak terlalu yang brak brok gitu ya intinya ya. Itu memang butuh waktu, nggak langsung gitu ya, nggak langsung, dia tetap butuh waktu. Itu kayak gitu ya. Jadi aku bikin postingan kayak gitu di sosial media kemarin gitu kan, dan ada yang bilang bahwa ada yang memiliki opini ya, karena tujuannya kan ya itu ya, aku menggali beberapa opini dari orang-orang gitu loh, maksudnya kayak gitu. Yaitu katanya kalau speaker aktif Polytron udah kena gajun seperti ini, itu katanya loyo, justru malah mending dikasih trafo aja, trafo besi gitu loh maksudnya. Itu lebih mending kayak gitu daripada digajun katanya, karena loyo katanya gitu teman-teman, tenaganya nggak ada, intinya seperti itu ya. Mungkin ada sedikit perubahan di gentakan bass yang lebih nggak begitu menggelegar mungkin ya, kayak gitu. Itu mungkin diasumsikan itu loyo teman-teman, itu mungkin ya. Aku hanya berusaha memahami pendapat orang-orang gitulah teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau ditanya seperti itu, Bang, apakah kalau speaker aktif Polytron itu digajun apakah bisa jadi loyo, kurang tenaga, atau dari segi suara, dari segi tenaganya itu apakah akan tetap seperti aslinya gitu kan? Kalau ditanya seperti itu, kemarin juga ada yang tanya seperti itu di postinganku itu. Ya jawabanku ya, selagi nggak dirubah tone kontrolnya ya menurutku sih ya tetap seperti bawaannya sih menurutku loh ya teman-teman. Karena dari sekian speaker aktif Polytron yang aku gajun itu kayak ya udah suaranya ya memang kayak gini gitu. Speaker aktif Polytron ya kayak gitu suaranya, bassnya dan lain sebagainya itu memang kayak gini. Jadi aku tidak arahnya tidak memikirkan apakah ini ada perubahan setelah digajun atau sebelum digajun, itu apakah ada kayak penurunan gitu kan. Aku nggak ngarahnya ke situ, nggak ya teman-teman. Intinya kalau aku ngegajun ya, settingan tegangan yang paling aman itu antara 29 sampai 30. Boleh 32 lah. Intinya jangan di atasnya elko ya. Elko bawaannya kan biasanya dan rata-rata itu adalah 35 volt. Kecuali kalau teman-teman ganti yang lebih gede gitu misalnya. Nah, nanti kita naikin tegangannya ya nggak apa-apa, tapi kita juga harus memikirkan lagi adanya komponen-komponen yang terpasang di jalur yang sama, walaupun mungkin dia ada resistornya, terus dia ada zenernya dan lain sebagainya. Ini kita juga harus memikirkan itu ya teman-teman. Jadi ya mending tegangannya ya segitu aja, tapi ampernya gede gitu loh. Itu menurutku loh ya, tentang kalau ngomongin tentang power supply amplifier gitu ya, itu lebih bagus ampernya yang lebih besar ketimbang tegangannya. Jadi nggak apa-apa tuh tegangan 30 volt gitu ya, 30 volt itu menurutku nggak apa-apa ya kan, daripada kita main misalnya 40 volt gitu kan, tapi ya cuman 2 ampere kan ya begitu teman-teman ya. Gitu. Jadi kurang tepat ya teman-teman kalau dibilang speaker aktif Polytron digajun, itu menurutku kurang tepat sih. Kalau setelah digajun loyo itu kurang tepat sih menurutku pribadi lo ya.
Dan di salah satu videoku juga sudah jelas ya teman-teman, walaupun mungkin nggak aku sebutkan semua, ya mungkin akan aku singgung di video ini gitu kan, tentang metode pemasangan modul gajun di speaker aktif Polytron biar awet dan anti gagal gitu kan. Dan ya kalau ada loyonya kan, ada gembosnya kan di suaranya, di tenaganya kan, ya dia kan berarti gagal ya teman-teman, bisa dikatakan gagal ya. Dan di video itu aku mengatakan atau menjamin kalau teman-teman mengikuti cara pemasanganku ya dijamin anti gagal gitu loh ya. Dan modulnya juga awet gitu, modul gajunnya ini juga awet, karena modul gajun ini yang paling sering terjadi adalah IC PWM nya ini meledak teman-teman, ini paling sering ya itu. Dan biasanya juga dibarengi dengan RSAN 0,22 ohm di ini ya, yang tak tunjuk ini ya. Ya yang ini itu biasanya kebakar. Jadi IC-nya ini meledak, dor, ininya kebakar. Seperti itu. Itu sering terjadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengikuti arahan di video tersebut ya, di video yang udah lama ya, sebelum video ini itu ya itu tadi tak jamin nanti gagal teman-teman. Tapi memang tidak semua aku bahas. Salah satunya tentang snubber gitu kan, tentang snubber, tentang apa namanya alasan kenapa resistornya ini RSAN-nya ini itu harus diganti ke 5 watt, terus juga kenapa kabelnya harus diganti dengan diameter serabut yang lebih besar gitu ya. Itu kenapa alasannya. Jadi untuk RSAN di sini ya, RSAN di sini ini memang standarnya si IC PWM-nya ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu alasannya atau standarnya atau intinya, lebih baik teman-teman kenali dulu nih IC PWM di sini ya. Jadi nilai RSAN 0,22 ini sudah standar dari si IC ini. Itu. Nah, agar si resistor ini tidak, karena panas ya, karena dia kan RSAN ya teman-teman, makanya dia ini dikasih 2 watt sama pabrik gajunnya ini kan, dikasih 2 watt gitu loh ya, dikasih 2 watt itu karena gini, resistor ini kemungkinan dia bakal panas teman-teman. Nah kalau di speaker aktif Polytron itu kadang dia pakai resistor kecil yang 1/4 watt gitu, tapi dia di double, atau ada juga yang model-model yang agak lama dia masih menggunakan RCL ya sebagai switchingnya, jadi nggak pakai PWM ya teman-teman. Nah, untuk mengatur switchingnya itu dia tetap pakai RSAN, kurang lebihnya mungkin setengah atau 1 watt gitulah resistornya gitu ya, cuman di double ya, jadi di double 2 resistor itu model-model lama yang nggak pakai IC PWM. Nah kalau yang pakai IC PWM itu biasanya yaitu tadi R 1/4 watt itu, nilainya ada yang 0,33, 0,22 itu dikopel teman-teman, ditumpuk ya. Jadi dia ngejar watt juga, selain mengejar hambatan dia juga mengejar watt. Nah resistor ini bertugas sebagai sensor teman-teman ya, sensor arus, sensor ampere. Jadi dia kalau terjadi perbandingan tegangan antara sebelum dan sesudah resistor ini, ada perbandingan misalnya 1 volt ya, dia akan protek teman-teman. IC PWM-nya dia akan protek. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah seperti itu cara kerjanya. Nah untuk resistor bawaan dari modul gajun ini, kalau kita masih menggunakan watt yang sama ya, dengan beban yang ya sebenarnya sih 5 ampere cukup ya sebenarnya ya, 5 ampere cukup. Berarti estimasi kalau di bagian di bagian primernya itu bisa 2 sampai 3 ampere ya. Itu menurutku cukup besar ya, cukup besar. Jadi ya itu tadi, mending resistor ini, resistor SAN-nya ini teman-teman ganti 5 watt teman-teman, atau digabung lagi menjadi 10 watt menggunakan nilai 0,47. Teman-teman beli 2 terus langsung diparalel dipasang di sini, itu juga boleh gitu kan, juga sangat lebih bagus ya. Intinya wattnya itu semakin gede lebih bagus, tapi kan ya pasti ya ada yang namanya space ya, ada yang namanya tempat gitulah, kelonggaran tempat kita masang gajun ini kan. Jadi biasanya memang aku menggunakan 5 watt aja.
RK Pur 5 watt, nilainya 0,22. Itu kalau di toko elektro langganan teman-teman itu memang jualnya itu perangkat-perangkat bikin ampli transistor teman-teman itu, ya mereka pasti punya lah nilai resistor segini ya, 0,22 ohm 5 watt. Itu pasti ada. Jadi di yang ini resistor yang di bawahnya MOSFET-nya ini loh ya, yang warnanya itu merah-merah perak atau putih lah ya. Merah-merah perak emas. Ini yang ini loh. Ya, kalau di labelnya ini loh. Yang ini loh. Ya, yang ini. Nah, itu diganti 5 watt. Itu. Jadi resistor ini kalau dia panas, ya dia kan ya bisa saja nilainya memuai atau berubah lah nilainya, dan bisa sangat membahayakan si IC ini teman-teman ya, IC PWM-nya ini, karena IC PWM-nya ini adalah otak ya, otak dari rangkaian. Jadi ketika speaker aktif Polytron teman-teman ini sudah teman-teman gacun, maka IC PWM yang kakinya 8 ini ya menjadi vital teman-teman. Kalau rusak ya rusak semua, nggak akan bekerja semua gitu loh teman-teman ya, nggak akan bisa bekerja semua. Nah, terus untuk pemilihan gacunnya ini biasanya aku pakai yang 21 ya, dia ada titiknya ini ya. Walaupun kemarin ada yang tanya, Bang aku pakai gacun 29 in bisa nggak Bang? Ya bisa aja, nggak ada masalah teman-teman. Cuman aku biasanya memang 21 in lah ya. Nah, seperti ini. Ya sebenarnya kalau nggak salah ya bedanya di MOSFET aja teman-teman. Semakin besar ukuran tabungnya ya pasti membutuhkan MOSFET yang lebih besar kapasitasnya gitu loh. Jadi yang paling mendekati kapasitasnya ya 21 in ini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman belinya yang di atasnya lagi misalnya 34 ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Dan gacun ini sebenarnya adalah merek ya. Nah, jadi merek tuh merek ya, dan untuk nama rangkaiannya adalah ya umumnya di negara kita nyebutnya gacun, tapi gacun sendiri itu adalah merek teman-teman ya. Yang pasti yang paling mendekati adalah modul power supply gitu aja, paling pas ya untuk topologi FBT teman-teman ya. Nah ini untuk mereknya itu bisa saja Mac, bisa aja gacun, bisa aja Visero, bisa aja Software, bisa aja apalah, banyak lah teman-teman mereknya ya. Ya intinya rangkaiannya tetap sama ya, beda merek aja gitu loh. Kayak gini. Ini kalau di daerahku ini mungkin harganya sekisaran 25 ya, 23 25 lah ribu ya di toko elektro langgananku teman-teman. Gitu, dan ya itu tadi pasti aku langsung mengganti resistor sun-nya ini ya kan, terus juga kabel-kabelnya ini aku ganti dengan diameter yang lebih besar, terus juga jalur PCB kaki MOSFET-nya ini juga aku cor teman-teman ya. Intinya kaki MOSFET ke kabelnya ini ya pokoknya jalur PCB yang menghantarkan kabel ini ke MOSFET ya di bagian PCB-nya lah ya. Ini kita cor teman-teman. Jadi biar kuat gitu loh. PCB-nya itu bisa lebih kuat gitu loh. Karena di di elektro itu ada istilahnya itu ini teman-teman ya, luas penampang ya, istilah luas penampang. Jadi luas penampang itu nggak hanya sekedar kabel aja teman-teman ya. PCB juga ini juga ada hukum kayak gitu, ada istilah yang namanya luas penampang, itu juga berlaku di jalur PCB gitu ya. Makanya terkadang teman-teman menjumpai sebuah jalur PCB yang memang dialiri ampere yang besar, itu jalurnya dicor teman-teman. Itu kan juga ada dicor timah gitu atau ditebeli gitu loh, pakai timah gitu kan ada. Bahkan di speaker Polytron pun ada beberapa jalur yang memang dilewati arus besar, itu kan kayak dicor gitu teman-teman. Gitu. Itu tujuannya untuk memperkuat jalur PCB-nya. Walaupun ya mungkin nggak semua merek itu contohnya ya gacun ini itu PCB-nya fiber teman-teman.
dan barangnya udah nggak kayak gini bentuknya. Dia kabelnya ini kayak sudah dijajar. Kalau ini kan kayak terpisah-pisah gitu ya. Kabelnya kan yang biru, yang merah ini kan kayak terpisah-pisah. Kalau yang sekarang itu jadi satu gitu loh. Jadi satu kayak soket gitu. Tapi ya lebih bagus sih ini aja teman-teman ya. Intinya kabelnya diganti dengan ketebalan kabel yang lebih besar gitu. Yang biasanya sih aku pakai 0,75 ya teman-teman. 0,75 itu lebih dari cukup lah ya untuk menggantikan peran atau posisi kabel kabel merah dan hitam ini teman-teman. Itu karena kalau nggak diganti kan teman-teman perhatikan aja kabelnya itu tipis, yang tebel cuman kulitnya aja. Nah ini kalau dia dialiri arus yang cukup besar, misalnya yang setidaknya tak singgung di awal video itu kan estimasi bisa 2 ampere bisa 3 ampere gitu ya. Untuk di bagian primernya. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan kabel bawaannya itu ya bisa saja putus teman-teman, putus di dalam ya. Karena memang luas penampang dari kabelnya itu kurang teman-teman. Itu ada istilah luas penampang ya itu tadi. Kalau di dunia elektro seperti itu. Nah, jadi kabelnya diganti yang merah dan hitam aja, yang biru nggak usah, nggak apa-apa karena dia cuman sensor aja ke optocoupler. Nanti dia bisa tahu tuh regulasinya berapa volt, terus dia proteknya itu dia tetap bisa berjalan atau enggak, kan kayak gitu. Jadi kita perlu yang namanya kabel biru tetap dipasang ya teman-teman. Nah ya walaupun kalaupun nggak dipasang ya rangkaian ini akan tetap bekerja, tapi dia tidak akan tahu, dia jadi buta teman-teman ya. Jadi buta, akan terjadinya sedikit kendala di bagian sekundernya itu dia ini nggak tahu. Jadi menurutku pribadi kabel biru itu tetap perlu dipasang gitu loh. Walaupun tanpa dipasang pun gajun ini tetap bisa bekerja, tetap bisa melakukan osilasi. Nah, tapi dia jadi buta, dia tidak tahu settingan dan terus proteksiannya si speaker Polytron itu dia nggak tahu, gitu loh, nggak tahu. Itu tadi aku bilangnya buta ya teman-teman ya. Itu. Terus Ersan, kapas Ersan. Ini snubber ini juga nggak begitu aku singgung di awal karena di beberapa video di ini ya yang sudah aku upload lah untuk komponen snubber ya, kan ada tuh rangkaian kayak dioda, resistor dan kapasitor itu dihubungkan secara seri, biasanya diapit di dekat trafo gitu kan. Nah ini kan nyebutnya kan snubber ya teman-teman ya, RCD snubber gitu kan, karena kan R resistor, C karena ada kapasitornya, dan D itu karena ada diodanya gitu kan. Nah ini bisa dilepas, bisa juga enggak. Cuman kalau aku masang gacun di speaker aktif Polytron itu tidak pernah aku lepas. Loh kenapa kalau bisa pakai bisa enggak? Karena di sini sudah ada teman-teman. Ya, di sini ada resistor 220 kilo, 2 watt juga nih yang di bawahnya kapasitor ini, dan juga ada kapasitor 22 nano. Nah, ini dia di seri, dia terhubung secara langsung dengan kabel merah dan hitam secara paralel ya dengan kabelnya. Tapi antara resistor ini dengan kapasitor ini dia di seri dan dihubungkan secara paralel dengan kabel hitam dan merah ini. Nah, komponen ini tuh bertugas untuk apa? Untuk pengaman si MOSFET ya ini teman-teman. Jadi kalau nggak dikasih rangkaian ini, maka ketika si trafo ini off, tidak ada tegangan, maka tegangan yang tersisa di trafo itu, walaupun ini jangan diasumsikan sebagai kapasitor ya teman-teman ya. Intinya pasti ada arus balik teman-teman ya, dan arus balik ini sangat gede ya, sangat bisa merusak si MOSFET. Makanya kita perlu yang namanya rangkaian snubber ini. Nah contohnya lagi itu kayak di rangkaian yang menggunakan relay gitu ya, relay
rangkaian apalah gitulah, pokoknya dia pakai relay. Nah itu kan kalau dia si relay ini kita drive menggunakan sebuah transistor, ya entah transistor bipolar ataupun MOSFET. Ini kan pasti teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, itu kan pasti ada kayak dioda di kaki koilnya kan. Nah ini sama, tugasnya sama. Tugasnya sama, tapi karena biasanya yang kayak gitu itu memang bermain di tegangan rendah, ya nggak mungkin kalau pakai ini. Tegangannya kan pasti 12, 24 kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kasih RC snubber kayak gini ya nggak akan bekerja teman-teman ya. Jadi akan lebih bagus kalau menggunakan dioda gitu. Jadi besok-besok kalau teman-teman membuat sebuah rangkaian saklar relay 12 volt atau 4 volt atau 5 volt ya. Kalau dia kita drive menggunakan sebuah transistor, entah itu transistor bipolar, transistor MOS atau bahkan IGBT ya. Ini kalau tidak kita kasih dioda di kaki koilnya itu ya bisa merusak si transistornya teman-teman. Ya, jadi teman-teman itu mungkin bisa menjawab teman-teman ya. Pertanyaan dari teman-teman ya mungkin terbesit di kepala teman-teman ini pasti punya pertanyaan kayak gitu. Apa sih fungsi dioda yang di couple atau yang dipasang di kaki koil relay itu? Ya kan mungkin teman-teman menjelajah rangkaian-rangkaian elektronik gitu kan yang pakai relay yang entah berapa volt gitu kan, yang di drive menggunakan transistor itu suka ada diodanya. Nah diodanya ini bertugas untuk ini memproteksi si transistornya gitu. Itu teman-teman, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu pasti ada ya. Nah itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah kalau SMPS ya seperti ini, kalau nggak resistor kapasitor seperti ini aja ya dia biasanya pakai dioda begitu teman-teman ya. Nah terus untuk ini juga nih trafo ya, ada trafo kecilnya kan ini ya. Kalau di modul gacung kan suka ada trafonya kayak gini ya. Nah trafonya ini dia bertugas untuk ini teman-teman ya, untuk ya power supply-nya si IC gitu loh. Ya power supply-nya si IC. Jadi ya gimana, IC ini juga perlu supply teman-teman. Walaupun dia awalnya dia mengambil tegangan langsung dari 300 volt ya, min plus itu dia ngambil dari situ dulu, baru ketika dia sudah menyala melakukan osilasi dia akan mengambil tegangan dari trafo kecil ini. Itu makanya kalau di modul gacun yang kabelnya mungkin 5 itu berarti kita masih memerlukan yang namanya tegangan feedback. Nah sedangkan untuk gacun ini dia cuma pakai 3 kabel, berarti kita tidak perlu yang namanya memikirkan tegangan feedback, karena tegangan feedbacknya sudah dia bikin sendiri ini di trafo kecil ini ya. Nah untuk cara kerjanya ya teman-teman lihat aja PCB-nya itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau dibilang loyo enggak teman-teman, tak jamin itu enggak. Kecuali kalau teman-teman rubah tune kontrolnya gitu kan, atau teman-teman tambah apalah yang misalnya sebenarnya sih adalah bagian yang tidak dibutuhkan tapi teman-teman tambah, lah itu bisa saja merubah suara teman-teman, merubah karakter suaranya. Tapi kalau soal tenaga menurutku sih nggak ada perubahan, maksudnya tetap sama seperti aslinya gitu loh. Kalau dibilang menggelegar mungkin ya bisa saja dia lebih kuat lagi suaranya mungkin ya bisa saja. Tapi kalau dibilang turun sih enggak. Intinya cara masangnya itu ya seperti yang aku utarakan di video yang lalu-lalu. Kalau nggak seperti itu ya aku nggak bisa jamin ya teman-teman, entah itu dari segi keawetannya atau berhasil atau gagalnya itu nggak bisa jamin. Tapi kalau teman-teman mengikuti arahanku di video itu, tak jamin teman-teman 100% lah ya, 100% lah gitu ya. Nah,
Seperti itulah intinya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir masangnya seperti itu. Dan sebelum dipasang teman-teman harus melakukan itu dulu. Terus alasannya ya, alasan-alasan kenapa teman-teman harus melakukan itu dulu ya di video ini kurang lebihnya bisa aku jawab. Karena memang banyak sekali orang-orang yang bertanya dan beropini terlalu liar menurutku ya tentang gacun ini gitu loh. Selagi masangnya benar sesuai inilah ya nggak mungkin teman-teman bisa gagal lah menurutku teman-teman. Dan ya mungkin segini aja teman-teman ya untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tulis aja di kolom komentar ya seperti biasa. Dan ketemu lagi di lain video teman-teman.